Shalom teman-teman, shalom. Berjumpa bersama saya di dalam Hermeneutic Lens. Kami agak sedikit kesulitan teman-teman, karena konten manusia jatuh ke dalam dosa di Kejadian 3 ayat 1-24 ini begitu panjang. Begitu banyak data-data yang harus kami gali, tetapi kami usahakan sesingkat mungkin di dalam penyampaian, tetapi tidak mengurangi kebenaran itu sendiri. Semoga penjelasan kami nanti dapat menjadi masukan bagi teman-teman yang ingin mencari referensi tentang dosa mula-mula. Karena konten kita kali ini adalah dosa mula-mula. Jadi kita langsung saja simak ke dalam materi pembahasannya. Check it out. Masuk pada pembahasan manusia jatuh ke dalam dosa yang diangkat dari kisah kitab Kejadian pasal ketiga ayat pertama sampai ke-24. Sahabat-sahabat terkasih, dalam narasi pertama saya telah menyatakan bahwa ini akan menjadi konten yang panjang karena pembahasan ini sangat menyeluruh di dalam Alkitab, di dalam perjanjian, di dalam sebuah kejadian. Bagaimana proses manusia jatuh ke dalam dosa itu di Kejadian 3 inilah. Tetapi awal muasal malapetaka ini akan terjadi ada pada kitab Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Maha besar Tuhan Allah atas penciptaannya, maha bijaksana Dia di dalam perintah peraturan untuk kita kehidupan. Amin. Perintah ini kepada manusia jangan berarti ada larangan, ada sesuatu yang tidak boleh dilanggar di dalam satu batasan. Jadi kita melihatnya adalah bahwa ada sesuatu yang tidak boleh dikerjakan, tidak boleh dilakukan, yang tidak, yang akan menerima ganjaran hukuman. Itulah maka dari itu disebut ini adalah hukum Tuhan, karena Dia akan menghukum bagi yang lalai di dalam melakukan perintah larangannya. Oke, kita akan membahasnya satu demi satu dari segala konsep, dari segala pertanyaan yang ada seputar Kejadian 3 ayat 1-24. Yang pertama adalah apakah ular dapat berbicara di zaman penciptaan, Kejadian 3 ayat 1 ya. Lalu yang kedua, apa maksud dari kata kita pada Kejadian 3 ayat 22. Dan yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan dosa mula-mula. Ini yang maksudnya ingin kita tanya, kita ambil ini, yang ingin kita gali untuk mendapatkan jawaban yang menurut Alkitab itu dosa mula-mula itu pada dasarnya apa sih? Kita juga bingung kalau ditanya dosa mula-mula apa. Kita searching lah apa dosa mula-mula itu. Oke? Yang secara benar, yang secara saklek ini loh dosa mula-mula itu. Oke? Jadi kita bahas pertama tentang ular yang berbicara. Zaman penciptaan kita ambil ular atau sesuatu. Di dalam banyak literasi tentang ular, maka pengetahuan kita dibawa kepada banyak
problematika, tapi saya ambil literasi ya tentang ular itu. Menurut yang akhirnya halayak ramai itu ada pada literasi ini ya. Kata Ibrani nahas ular adalah kata yang umum dipakai dalam bahasa Ibrani sekitar 30 kali untuk merujuk pada ular. Bandingkan Bilangan 21 ayat 7-9, Ulangan 8 ayat 15, Amsal 23 ayat 32. Dalam bagian Alkitab lainnya, misalkan 2 Korintus 11 ayat 3, Paulus mengutip kisah penciptaan dengan menyebut ular, bukan iblis yang memperdayai Hawa. Jadi sahabat-sahabat terkasih di dalam Kristus Yesus, seorang Rasul Paulus menyatakan bahwa ular bukan iblis yang memperdayai Hawa. Di dalam pengetahuannya, di dalam didikannya sebagai seorang ahli Taurat, sebagai seorang Farisi pada zamannya yang terbaik, imam-imam segala pengetahuan yang saat itu tetap mengambil kata ular itu sebagai bentuk hewan, bukan penjelmaan, bukan sebagai suatu sifat atau bukan seperti apa, tetapi memang ular. Kita harus pahami masalah ini untuk kita masuk pada banyak peristiwa. Tetapi mengapa ular bisa disandingkan dengan iblis? Karena memang pada dasarnya di sini ada pertanyaan yang hanya dikeluarkan oleh si jahat ini. Ya, pernyataan atau segala sesuatunya itu ada pada tempat ini loh. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan jebakan Batman ini pertanyaan. Sangat jebakan, dan ini pertanyaan-pertanyaan iblis ini. Ini kelakuan-kelakuan iblis ini. Di seluruh kitab, di Alkitab itu banyak sekali iblis melakukan hal-hal seperti ini. Juga sampai kepada pencobaan Yesus ya. Ada nanti kisahnya memang, cuman ya itu jebakan semuanya. Dan itu adalah iblis yang melakukan. Jadi memang ular yang melakukan, tetapi ada iblis yang berkuasa atas dia. Oke, tapi ular kita harus tahu juga. Kita hanya ingin mencari apa iya bisa berbicara itu ular. Apa mungkin pada zaman penciptaan manusia itu hewan-hewan itu dapat berbicara kepada manusia, berkata-kata. Oke, lalu kita harus cari lagi dong input-input yang lain. Waduh, bagaimana ini kita bisa mengambil tentang ular ini? Ya, tentang ular, tentang segala sesuatu yang berbau-bau ular itu harus kita ambil nih. Waduh, harus berteman dengan Om Panji nih. Om Panji, aduh namanya masuk nih Om Panji. Ya, akhirnya kita mendapatkan pada kitab Keluaran pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Apabila Fir'aun berkata kepada kamu, beginilah bunyi firman Tuhan, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Fir'aun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Oh, hebat kan? Klenik, wuka-wuka, abrakadabra, sihir, atau segala sesuatu yang terjadi. Inilah sebenarnya pada dasarnya ya, sahabat-sahabat terkasih, pembawaan atau proses bagaimana Tuhan Allah dengan firman-Nya, yang firman-Nya bermanifestasi. Saya katakan itu dari wuka-wuka ya, dari klenik-klenik ya, bermanifestasi menjadi manusia. Sama seperti roh-roh setan begundal cecunguk itu, jin-jin itu semua bermanifestasi menjadi benda-benda keramat. Ada yang batu akik, ada yang senjata pamungkas itu. Jangan salah kita. Kalau kita tanya seputar klinik masalah itu, lalu kita tanya sama mereka, bagaimana dengan firman Tuhan yang bermanifestasi menjadi Yesus? Apakah bisa kalian masukkan ke dalam pemikiran kalian
seperti kalian mengatakan bahwa jin setan beleguk itu bermanifestasi menjadi benda-benda aneh itu. Jangan salah, nanti mereka akan bilang, wah berarti ternyata iya, kenyataan ya, iya, oke. Itu gak semuanya sudah ada dan itu terjadi. Tongkat menjadi ular dari benda mati bermanifestasi menjadi makhluk hidup loh, ya. Dan bukti dari makhluk itu hidup adalah ketika tongkat Musa, tongkat Harun yang dilemparkan itu menjadi ular. Firaun kan memanggil para penyihirnya nih, ya lah mainan anak bocah. Saya juga bisa, kata Firaun, panggil penyihir, sini penyihirku, ya kan. Dia main-main dengan yang begini. Emang di kita nggak bisa, katanya begitu kan. Kan pertarungannya antara Tuhan dan Tuhan sebenarnya. Penyembahan itu saat itu seperti itu. Tapi kita ranahnya jauh lagi nanti. Tapi tidak kenapa lah. Supaya kalian tahu bahwa itulah yang terjadi. Dua datang kan tongkatnya di film-film lah, kita tahu dua ya. Dilempar tongkatnya juga, terus jadi ular juga loh. Berarti ketika Tuhan mengabarkan kepada mengutus Musa Harun itu kepada Firaun. Firaun kan punya penyihir. Nah, Firaun menganggap si Musa dan Harun ini juga penyihir si Tuhan yang harus disembah ini. Mau lu pikir Tuhan lo doang bisa melakukan hal ini, gue juga bisa. Kan ular dimakan tuh, tus. Nah, itu manifestasi dari benda mati menjadi benda hidup dan tanda benda itu hidup adalah saling memakan, kita bilang ya. Ular dari manifestasi tongkat Musa itu memakan ular yang bermanifestasi dari penyihir Firaun. Itu bukan suatu, itu aduh, udahlah kalian mah bukan orang klinik, susah ngejelasinnya, nggak akan ngerti kalian, nggak akan percaya hal itu. Lah orang Yesus firman menjadi manusia aja kalian bingung kok. Apalagi terhadap hantu-hantu yang bagaimana bisa bermanifestasi dalam wujud apa saja. Jangan salah. Tapi ya sudahlah. Semoga kalian tidak percayakan hal ini ya. Nggak percaya bahwa tongkatnya itu bisa menjadi ular dan firman bermanifestasi menjadi Yesus itu ya. Ini adalah mujizat, saudara-saudara terkasih. Mujizat ya. Lihat ya. Tunjukkanlah suatu mujizat, kata Firaun. Dia pengen sesuatu yang berbeda dengan dia. Tapi sama aja katanya. Gue juga bisa mainan anak bocah katanya. Ya udah. Berarti kalau ular dapat berbicara saat itu ada mujizat yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Kalau kita bicara mujizat, kita bicara tentang Tuhan Allah. Tapi memang pada dasarnya di tempat ini ular adalah mengambil sesuatu ini ada hubungannya ya. Saya akan langsung ambil dari lamanya saya tidak mengeluarkan konten manusia jatuh ke dalam dosa, karena memang sulit sekali, sahabat-sahabat terkasih, sulit sekali untuk membuat konten ini, karena konten ini tidak boleh sembarangan dibuat. Kalau kita searching juga kita tidak dapat jawaban yang memuaskan terhadap manusia jatuh ke dalam dosa, karena tidak sanggup. Saya jujur aja bilang, karena tidak sanggup untuk mengeluarkan konten seperti ini. Tetapi karena Roh Kudus, tetapi karena kan kemarin juga kita pernah bahas ya, ketika orang benar itu berteriak secara terus-menerus dan Tuhan akhirnya akan membukakan pintu kan. Itu kan saya bawa kemarin, tidakkah Tuhan Allah akan menjawab teriakan orang-orang benarnya. Saya kan hanya Bapak, saya minta tolong Bapak, ini konten harus jadi, pengetahuan ini harus keluar, pembenaran ini harus ada, sehingga kebenaran akan kerajaanmu, akan keselamatanmu itu ada. Tetapi saya harus merendahkan diri sesuai dengan firman Tuhan, bahwa semuanya tidak akan dibuka kepada kaum cerdik pandai, tetapi akan dinyatakan kepada yang kecil. Itu yang saya bawa. Saya harus menghancurkan diri saya sebagai seorang yang keangkuhan, kesombongan, kepintaran, kecerdasan, bahwa saya orang yang lemah, saya tidak tahu apa-apa tanpamu. Tapi juga jawabannya juga melihat ya. Jadi ya terima kasih kepada Yesus Kristus yang telah mengajarkan saya begitu banyak kerendahan diri dan penyangkalan diri di hadapan Bapa. Akhirnya dia memberikan sesuatu. Dia katakan apa sama saya? Dan dalam Roh Kudus berkata bahwa
Ini adalah momentum. Momentumnya apa? Momentumnya seperti kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka. Momentum itu diambil untuk memerdekakan bangsa ini. Itu sekecil apapun momentum itu, pemuda-pemuda kita saat itu berkeras, diculik Bung Karno, Bung Hatta. Diculik, lu harus ucapin ini, teks proklamasi. Di dalam dunia sedang kekosongan. Mereka saling berkacau-kacau dan segala macam. Berita kekalahan Jepang tanpa syarat itu sudah ada. Kalau kamu tidak mengambil momentum ini, maka kita akan tidak dapat lagi kesempatan itu, tidak akan datang lagi. Akhirnya diteriakkan di pegangsaan proklamasi. Oh merdeka, kita bebas dari belenggu, pecah tuh belenggu. Memang nangis saya, kenapa? Karena ingat proklamasi begitu sama seperti ini. Momentum bagaimana malapetaka itu terjadi. Hancur manusia dibikin, singkat sekali. Bermanifestasi entah dari ranting, entah dari apa, toto menjadi ular. Dan dia berbicara kepada Hawa. Oh kaget Hawa, weh. Oh ada binatang yang bisa bicara. Sebelum dia sempat melangkahkan kakinya berbicara kepada suaminya Adam tentang binatang yang dapat berbicara, langsung disekap. Hai, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukanlah. Ini pertanyaan iblis sebenarnya. Perkataan-perkataan tata caranya si iblis menggoda tuh, yang membuat perangkap itu yang kayak begini kan, perangkap jebakan kan ya. Lalu kan tuh, wah semuanya boleh kecuali yang di tengah itu mati. Maka iblis berkata apa? Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahuinya. Pada saat waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Itu pertanyaan nomor 2. Apa maksud dari kata kita Allah? Maka Allah berkata, iya, yang tahu tentang perbuatan yang baik yang dan jahat hanya Allah semata, yang lainnya tidak, sahabat-sahabat. Percayalah, tidak juga siapa sih malaikat-malaikat atau apapun juga, tidak. Mengapa tidak? Ya karena memang tidak ada yang tahu. Yang mereka tahu hanya ketaatan. Tidak ada perbantahan. Kalau suruh makan batu, dimakan tuh batu. Tidak ada berkata, oh nggak benar dong, itu kan batu keras. Nggak bisa. Kesana kamu pergi, binasakan daerah di sana. Oh pergi, dibinasakan, ditunggang balikan. Pergi ke sana, selamatkan di sana. Oh diselamatkan. Mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan itu perbuatan baik dan perbuatan jahat. Ya memang tidak. Yang tahu itu hanya Tuhan Allah. Maka memang benar pada dasarnya kata kita memang merujuk pada Allah ya, pencipta ya. Tetapi kan kitanya kan 3 yang terbiasa dong. Iya, Bapa di surga, Yesus, Roh Kudus. Ini yang takut daripada sarjana teologi bermanipulasi. Kenapa? Ya tinggal sebut. Yang mati siapa? Yesus kan? Iya. Selesai. Apa salahnya? Tapi dia gini, itu nanti dulu, lepasin. Kan kita bilang kekacauan ini, malapetaka ini dari sini. Nah itu yang menyebabkan Yesus harus mati disalib karena apa? Karena dosa kan, karena ada dosa, karena segala. Iya, dialah yang harus bertanggung jawab pada dasarnya. Pada dasarnya. Nanti kalau kita dapatkan di ayat 3 yang berikutnya apa? Aku akan membuat keturunan darimu, ya kan, berperang melawan ular ini. Iya enggak? Ada enggak sih, bro, yang mencintai Yesus itu pure? Enggak ada. Dia berperang dengan Yesus terus loh. Coba lu kalian jalankan kepada teologi-teologi. Oh mereka bilang, oh ini Yesus akan berperang dengan Yesus gini, dia akan begini. Iya, benar.
Dia ketika mau mati juga bilang, iblis telah jatuh, bintang segala, udahlah. Tapi permasalahannya, ada nggak sih sebenarnya yang sayang sama Yesus waktu itu? Yang tidak ingin membunuhnya ada nggak sih? Kan nggak ada. Ya ada sebagian lah, memang sebagian, dan mereka juga ketakutan ketika Yesus dibantai. Kan begitu. Nah, permasalahannya kan sebagian besar waktu itu kan begitu. Berperang dengan dia kan. Apa salah? Keturunannya si Adam Hawa ini juga akan berperang dengan Yesus, melawan Yesus gitu. Nah, terus kalau kita analogikan begitu, kita tarik, mau ngomong apa kita? Mau ngomong apa mereka? Silakan. Jadi mereka bisa berpolemik, kita bisa berpolemik, mereka bisa berpropaganda, kita bisa berpropaganda. Ini akan lama, tapi saya akan persingkat. Kejadian 3 ayat 22 mengatakan, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Oke sahabat-sahabat, di sini semua adalah inti permasalahan. Banyak pertanyaan, wah kitanya ini merasa sama, iya bersama seperti Tuhan. Kan takut bilang seperti itu, seolah-olah takut bahwa menyinggung perasaan Tuhan. Tidak. Kebenaran adalah kebenaran. Dan kenyataan adalah kenyataan. Untuk apa kita takuti Tuhan? Kalau memang kenyataannya seperti itu. Takut diserang oleh begini, wah bisa begini, ngapain? Tidak berani. Apa karena memang, entahlah. Dari mana kita bisa mengambil gambaran tentang iblis? Kalau kita ingin tahu tentang iblis itu seperti apa, oh banyak. Dari kisah Ayub, kisah percobaan Yesus. Tapi kok itu ada tentang mempelai dan pengantin? Oh iya, itu menjawab nanti. Ini input dari yang luar. Kita masukkan ke dalam tempat ini untuk melihat iblis itu seperti apa. Ya. Kisah Ayub itu jelas bahwa Tuhan Allah yang mengeluarkan kata Ayub. Iblis dari mana? Mengelilingi dan menjelajahi bumi. Iya, kau lihat nggak hambaku si Ayub? Kan yang ngomong itu kan Tuhan Allah. Kau lihat nggak hambaku si Ayub? Emangnya iblis? Tuhan, gue melihat hamba lu si Ayub nih di dalam kerjaan gue menjelajah bumi nih. Gimana nih? Boleh nggak gue hancurkan dia? Kan bukan. Tuhan Allah kan yang berkata kepada iblis, lu memperhatikan hambaku nggak? Waduh, tanduknya langsung keluar. Waduh, gue lagi nih katanya. Astaga, nasibnya dong. Ya udahlah, gimana ya? Didakwa saat itu. Ah ya iyalah. Mungkin karena dia memiliki harta benda kali, mungkin dia makanya nggak seperti itu. Nggak seperti apa? Nah itu kejadian di Ayub itu ada sebuah yang tersirat. Yang tersirat itu apa? Kalau kita terima kasih kepada Roh Kudus oleh penyertaannya di dalam firman-Nya, pengenalan pengetahuannya. Kalau kita mengambil kisah Ayub itu, di situ dengan jelas kisah di mana Ayub di dalam segala perkara tidak menyalahkan Tuhan. Padahal kita sering berbicara itu loh. Nah, pernahkah kita di dalam perkara kita tidak menyalahkan Tuhan dalam hal ini? Waduh, hampir enggak ya. Selalu kita salahkan Tuhan lah ya, yang tidak sejalan dengan pikiran kita, dengan segala sesuatu lah. Mengerikan ya. Tapi Ayub tidak mau. Tapi Ayub juga akhirnya memperkarakan Tuhan. Bahwa dia mau berperkara kepada Tuhan, temukan kesalahan saya. Ya udah, itu dia. Kok kita mau berperkara kepada Tuhan? Karena Tuhan tuh nggak suka. Ya, untuk kalian ketahui ya. Tuhan itu nggak suka kalau manusia itu tidak menyalahkan dia. Kejadian itu jelas. Adam menyalahkan Tuhan. Wah, wanita yang kau tempatkan di sisiku itu yang memberikan buah itu. Waduh, ya kan, gue disalahin nih kata Tuhan ya. Terus ular, perempuan, kenapa kau bilang itu ular yang memperdaya aku katanya. Ciptaan gue lagi dibilang. Aduh, jadi salah lagi gue nyiptain ular. Seperti itu kah? Aduh, udah ular kutuk-kutuk kau katanya. Tapi kan permasalahannya kan ular kan ciptaan dia, peliharaan Tuhan Allah. Itu makanya tadi ada nama Om Panji itu kan. Emangnya hanya Om Panji doang yang bisa melihara ular, terus Tuhan Allah tidak boleh memelihara ular? Kan terlalu skeptis kita ya.
Hanya kita gitu yang boleh memelihara. Lah, Tuhan boleh lah, itu peliharaannya kok. Ya, suruh aja lah udah ke sana. Nah, sama seperti iblis, tuh Ayub katanya. Jadi ketika ada manusia yang ingin mempersalahkan Tuhan Allah di dalam ininya, di dalam itunya apa? Pekerjaan dia pada dasarnya. Nggak bisa. Kekudusan dia itu seperti itu. Dia menumbalkan, maka jahat juga sih sebenarnya. Tapi ya sudahlah, nanti itu jangan berlarut-larut kita di dalam sesuatu hal. Tetapi inilah dia. Di dalam pengetahuan oleh Roh Kudus, ternyata kata kita itu bukan menjadi acuan untuk pertanyaan, tetapi kata menjadi seperti berarti sama dengan ada equal, ada kesetaraan, ada kesamaan. Ya, 11 sama dengan 11. Bukan 11 12, 11 12 hampir mirip kan begitu. Tapi kalau 11 11, 10 10, 6 6 1 1 itu adalah sama. Equal, menjadi seperti salah satu dari kita. Konteks ini, pembacaan ini itu adalah ketika ada penghakiman terhadap Adam dan Hawa dan ular. Itu sekali jentik para malaikat itu datang. Karena apa? Karena ada penghakiman di tempat itu. Ini malapetaka loh. Jatuhnya manusia ke dalam dosa loh. Seperti apa harus ketahuan loh segala sesuatunya loh. Dan malaikat itu ada. Dan Tuhan Allah berkata di dalam forum yang ramai, di dalam pengadilannya. Makanya dia berkata itu. Salah satu dari kitanya itu lagi ramai, termasuk ada Adam, ada Hawa, ada ular. Ada dia sendiri yang tiga, Bapa, Yesus, Roh Kudus, ada para malaikat. Ada penghuni-penghuni taman. Mungkin kecoa ada, nyamuk juga mungkin ada berterbangan melihat kehancuran malapetaka itu. Mungkin hewan-hewan pada ada. Dan Tuhan Allah berfirman kepada penciptaannya bahwa manusia, kamu ya kan, manusia itu ditunjuk bahwa sesungguhnya manusia itu ditunjuk Adam kan telah menjadi seperti salah satu di antara kita. Nah, begitu kita itu dia nunjuknya ke siapa? Di antara kitanya yang mana ditunjuk? Iblis. Di antara kita, di antara dia situ ada juga yang sama. Seperti yang dialami manusia. Manusia menjadi sama seperti laki-laki dan perempuan adalah dua individu. Tetapi ketika dia menikah pada Matius 19 ayat 6, tidak lagi menjadi dua, melainkan jadi satu. Ketika iblis dan manusia menjadi sama, maka dia bersanding. Makanya saya bawa mempelai, pengantin. Ada pengantin. Bagaimana? Bisa dipahami secara ini kan bisa kan? Nah. Jadi manusia itu telah menjadi sama seperti iblis. Manusia adalah iblis. Bisa, tetapi itulah nanti yang akan kita bawa kan untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Apa sih pertanyaan nomor 3? Apa yang dimaksud dengan dosa mula-mula kan? Jawabannya kan mudah kan, sudah dapat kan? Itu menjadi seperti. Dosa mula-mula itu menjadi sama seperti iblis. Ibaratnya itu, kenapa tidak menjadi seperti iblis? Ya maksudnya ya iblis itu ya begitu. Penghujat, pendakwa, ya lu kalian lihat aja. Antar sesama saling mendakwa, menghakimi. Enak banget, wah lu begini, firman tuh begini. Bukan introspeksi diri kan, kadang-kadang kita begitu. Nggak lama kita bilang, wah kamu begini, sama juga. Enggak. Nah kita kan introspeksi, itulah sebabnya mengapa firman Tuhan itu di dalam hermeneutik bukan untuk menghakimi bang, adik, kakak, opung, bapak-bapak, ibu-ibu, tante-tante dan yang lainnya. Hermeneutika adalah disiplin ilmu yang menggali kebenaran tentang apa yang ingin Tuhan Allah sampaikan kepada kita. Hermeneutika adalah ilmu, disiplin yang paling indah dari segala bidang ilmu. Karena di situ ada kebenaran yang hakiki
selain matematika. Ya saya bawa matematika, 1 tambah 1, iya kan? Iya. Benar, hanya benar jika pernyataan pertama dan pernyataan kedua bernilai benar. Itu matematika juga ada, bahasa logika. Jika telah menjadi jatuh di dalam pelanggaran, iblis melanggar memang, kan kita tahu kan akhirnya kan iblis begini. Nah ya udah, kalau kita bisa menjabarkan iblis itu seperti apa, ya kitalah itu. Oke, sahabat terkasih, sampai di tempat ini saya Virus. Terima kasih telah setia bersama channel Hermeneutic Lens di dalam hermeneutika manusia jatuh ke dalam dosa. Sekarang kita mengerti bahwa dosa mula-mula itu adalah menjadi sama seperti iblis, maka kita akan bisa meloncat lagi tentang kebenaran, tentang jalan keselamatan, rancangan keselamatan, bahwa kita menjadi seperti iblis loh ya, sama equal sekali. Pelanggaran itu susah. Jadi kalau kita merasa bahwa dengan perbuatan baik kita, dengan segala sesuatu yang kita kerjakan, kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga, singkirkan dengan baik, itu tidak akan terjadi itu, karena ada sebuah rancangan yang akan dinyatakan pada kedepannya. Dari tempat ini kita beranjak, kita akan bicara tentang mesbah, pengorbanan, korban ucapan syukur, dan juga pembunuhan. Itu ke depan, tetapi terima kasih kepada Tuhan Allah telah menyertai kita di dalam pengetahuan, memberikan rohnya yang tercurah untuk kita masing-masing mengerti, untuk mengerti bahwa dosa yang terjadi kepada kita itu sangat tidak menguntungkan kehidupan. Akhir kata, saya Virus bersama Hermeneutic Lens mengucapkan Shalom, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.